Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordan. Saya adalah mahasiswa dari Telkom University, program studi S1 Sistem Informasi. Dan pada video kali ini, saya akan membahas perkembangan dunia cloud computing, yaitu sebuah bidang yang sedang dan akan terus menjadi tulang punggung transformasi digital dunia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tren cloud computing akan berkembang antara tahun 2025 hingga 2030, serta keterampilan apa saja baik hard skill maupun soft skill yang perlu kita kuasai agar siap menghadapi tantangan dunia kerja IT di masa depan. Jadi cloud computing kini menjadi fondasi utama bagi hampir semua inovasi teknologi. Menurut Gartner, pada tahun 2025, lebih dari 85% organisasi global akan mengadopsi strategi cloud first untuk operasional digital mereka. Sementara itu, laporan dari Statista memproyeksikan bahwa pengeluaran global untuk layanan cloud public akan mencapai 723 miliar dolar US pada tahun 2025. Nah, apa saja tren yang akan membentuk masa depan cloud computing di tahun 2025 hingga 2030? Yang pertama ada integrasi artificial intelligence ke dalam cloud. Jadi menurut Forbes, pada tahun 2024, layanan cloud akan semakin AI native. Artinya, AI akan digunakan untuk mengotomatisasi pengelolaan infrastruktur, memprediksi kebutuhan resource, hingga meningkatkan efisiensi biaya. Yang kedua ada multi-cloud dan hybrid cloud. Jadi banyak perusahaan kini tidak lagi bergantung pada satu penyedia cloud saja. Data dari IT Convergence pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 89% organisasi menggunakan strategi multi-cloud untuk menghindari vendor yang lock-in dan meningkatkan fleksibilitas operasional. Yang ketiga ada serverless dan containerization. Jadi konsep seperti Docker, Kubernetes, dan serverless, arsitektur semakin banyak digunakan karena memudahkan skalabilitas dan efisiensi deployment aplikasi. Yang keempat ada edge computing dan keamanan cloud. Jadi karena volume data yang semakin besar dan banyak, pemrosesan dilakukan lebih dekat ke sumber data. Inilah yang disebut edge computing. Bersamaan dengan itu, keamanan cloud dan AI-driven security menjadi prioritas utama untuk mendeteksi ancaman secara real time. Yang kelima ada green cloud dan efisiensi energi. Jadi data center saat ini menyumbang konsumsi energi yang sangat besar. Karena itu menurut Accenture pada tahun 2025, perusahaan cloud yang besar seperti AWS dan Google kini berfokus pada cloud yang ramah lingkungan dan penggunaan energi yang terbarukan. Dampak terhadap dunia kerja, permintaan terhadap profesi seperti cloud engineer, cloud architect, dan cloud security, spesialis, dan DevOps kini sangat meningkat pesat. Organisasi tidak hanya mencari tenaga teknis, tapi juga profesional yang memahami aspek bisnis, keamanan, dan keberlanjutan cloud. Oke, jadi untuk berkarir di bidang cloud computing, berikut 3 hard skill utama yang sangat dibutuhkan. Yang pertama ada desain dan arsitektur cloud. Jadi kita harus mampu merancang sistem cloud yang handal, mulai dari konsep high availability, auto scaling, hingga disaster recovery. Tools yang umum digunakan antara lain Terraform, AWS, CloudFormation, dan Azure Resource Manager. Yang kedua ada containerization dan orchestration. Jadi kemampuan mengelola aplikasi berbasis kontainer menggunakan Docker dan Kubernetes sudah menjadi standar di industri. Menurut LinkedIn Learning pada tahun 2025, keterampilan Kubernetes termasuk dalam top 5 most in-demand IT skill di dunia kerja teknologi. Yang ketiga ada keamanan cloud dan manajemen akses atau EAM. Jadi karena banyak data sensitif berada di cloud, kemampuan mengelola identity dan akses, manajemen enkripsi, serta compliance seperti ISO dan GDPR sangat dibutuhkan. Selain itu, skill tambahan seperti scripting yang biasanya bahasa digunakan adalah Python dan Bash, dan CI/CD pipelines juga menjadi nilai plus untuk meningkatkan efisiensi kerja pada tim DevOps. Jadi selain kemampuan teknis, soft skill juga sangat berpengaruh dalam kesuksesan karir kalian di bidang cloud computing. Berikut 3 soft skill utama yang perlu kalian kembangkan. Yang pertama itu ada kemampuan belajar cepat dan adaptif. Jadi dunia teknologi itu berubah sangat cepat. Cloud platform bisa update setiap bulannya. Jadi seorang cloud engineer harus terbiasa belajar mandiri dan cepat menyesuaikan diri dengan tools atau framework yang baru.
Yang kedua, ada komunikasi dan kolaborasi, karena proyek cloud ini biasanya melibatkan berbagai tim, dari developer, network, sampai keamanan. Jadi komunikasi yang jelas dan kolaboratif yang itu sangat penting. Yang ketiga ada problem solving dan analisis. Jadi saat sistem bermasalah, kemampuan untuk menganalisis log, menelusuri root cause, dan menemukan solusi yang cepat, itu sangat dibutuhkan pada industri ini. Jadi menurut riset dari Arcsys pada tahun 2024 tentang keterampilan praktisi serverless, kemampuan problem solving adalah salah satu soft skill yang paling menonjol dalam kesuksesan karir kalian di cloud. Jadi sebagai kesimpulan, cloud computing akan terus menjadi tulang punggung transformasi digital global hingga tahun 2030 dengan fokus pada AI integration, multi-cloud strategi, keamanan dan efisiensi energi. Untuk bersaing di dunia kerja, kita harus menguasai hard skill seperti desain, arsitektur cloud, containerization dan keamanan, serta soft skill seperti adaptabilitas, komunikasi, dan problem solving. Saya sangat percaya dengan menguasai kedua aspek ini, kita bisa menjadi profesional IT yang relevan dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian, terima kasih.